Hey there everyone, Noel. Kembali lagi dengan saya, masih manusia. Teman-teman semua, terkadang dalam hidup kita itu penuh dengan sebuah lika-liku permasalahan. Dalam sebuah permasalahan, mesti dalam emosi atau benak kita tidak pernah kita bisa kendalikan dalam hidup itu. Nah, jadi ini ada 12 hal penting yang memang bisa kita kendalikan dalam kehidupan. Beberapa hal dalam hidup memang sudah ditakdirkan Tuhan kepada diri kita gitu. Kita tidak pernah bisa memilih akan lahir gimana dari ayah atau ibu siapa. Kita juga tidak bisa memilih warna kulit, hidung mancung atau pesek dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan banyak kebebasan untuk kita. Kita bebas untuk memilih, kita bebas untuk mengendalikan selera dan pilihan kita dalam hidup itu. Nah, jadi inilah beberapa hal yang memang bisa kita kendalikan dalam hidup. Yang pertama adalah ekspektasi kita tentang hidup itu. Kita lahir dengan kondisi yang berbeda ya kawan. Ada yang lahir dari orang kaya, ada juga yang lahir dari orang yang tidak mampu gitu. Ada yang terlahir dengan paras cantik, ada yang terlahir dengan paras yang biasa saja. Itu semua adalah pemberian Tuhan yang sama sekali tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah dan kita kembalikan adalah ekspektasi kita tentang hidup. Jika kita memang terlahir dari orang yang tidak mampu, contohnya, jangan berekspektasi bahwa hidup akan semulus anak presiden misalnya kan gitu. Jika memang paras kita pas-pasan gitu, janganlah berekspektasi kita akan diperebutkan oleh lawan jenis itu. Maklumi dan terimalah apa yang tidak bisa kita rubah gitu. Kemudian fokuslah ya kan, pada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu atau mungkin bisa kita kendalikan. Jika memang paras kita pas-pasan, kita masih bisa unggul ya kan dari yang lain gitu loh. Masih ada yang lebih di bawah kita gitu kan. Kita masih bisa berusaha untuk lebih berprestasi dari orang lain gitu. Kita masih bisa memilih untuk berusaha lebih berprestasi ya kan, menjadi orang pandai dari orang lain gitu kan bisa. Jadi terimalah yang tidak bisa kita rubah dan fokuslah dengan apa yang bisa kita kendalikan. Nah, yang kedua adalah seberapa besar perjuangan kita. Nah, ini kayak perjuangan cinta ya. Semua orang tentu punya impian dan cita-cita masing-masing. Semua orang berusaha dengan apa yang mereka impikan. Seberapa besar usaha yang dilakukan, ya kan? Kitalah yang menentukan gitu. Kita bebas memilih untuk berjuang sekuat tenaga, dan di lain sisi kita juga bisa bebas untuk menjadi orang yang loyo dan minimalis gitu. Dan dikira orang yang sukses dalam memperjuangkan sesuatu tidak punya keinginan untuk menyerah gitu. Semua orang sama. Semua orang itu menemui hambatan, rintangan, dan cobaan. Tapi pilihan orang sukses itu berbeda. Orang sukses tetap memilih untuk berjuang, sedangkan orang gagal memilih untuk kalah dan berhenti berjuang. Nah, yang ketiga adalah kapan harus menyerah. Nah, ini menyerah atau tidak itu sepenuhnya adalah pilihan kita gitu. Menyerah sama sekali tidak ada hubungannya dengan seberapa berat perjuangan atau beban yang dipikul. Ada orang yang baru saja memulai berjuang tapi sudah menyerah dengan masalah yang sangat kecil. Tetapi ada orang yang terus-menerus berjuang dan mencoba selama bertahun-tahun tetapi tetap tidak menyerah pada setiap kegagalan yang dia temui gitu. Kayak contohnya Thomas Alva Edison ya. Terus siapa lagi? Banyak lah gitu. Jadi butuh perjuangan. Jadi keputusan ada di tangan kita, mau menyerah atau melanjutkan perjuangan. Selanjutnya yang keempat adalah waktu dan kefokusan kita. Kita semua punya waktu yang sama. Kita semua sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari. Dan waktu akan terus berjalan. Waktu tidak akan pernah bisa menunggu
Kesuksesan adalah hasil dari seberapa baiknya kita mengatur waktu. Setiap orang punya peluang untuk meraih kesuksesan, tetapi kenapa ada orang sukses dan kenapa ada yang gagal? Memang setiap orang punya waktu yang sama, tetapi tidak semua orang punya kemampuan mengatur waktu yang dia miliki. Kita bisa memilih banyak hal untuk mengisi waktu kita. Bolehlah memilih bermalas-malasan dan di saat yang sama kita bisa memilih mengerjakan tugas atau membaca buku. Pilihan yang berbeda nanti pasti hasilnya juga akan berbeda. Yang kelima adalah prioritas. Tidak ada orang yang benar-benar sibuk, ya kan? Sampai harus kehilangan semua waktunya hanya untuk mengonsumsi atau mengurusi sebuah pekerjaan. Semua itu hanya soal prioritas dan kemampuan kita menyesuaikan waktu. Kita bisa memprioritaskan waktu untuk hal atau orang yang penting dalam hidup kita. Mungkin untuk keluarga, orang yang kita cintai, atau Tuhan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah pendidikan. Kita bisa memilih untuk terus belajar atau berhenti belajar. Pendidikan bukan selalu berarti sebuah pendidikan formal, S1, S2, S3, tetapi pendidikan adalah semua hal yang membuat nilai tambah dalam diri kita. Di era yang 4.0 ini, ya kan, atau media, di era media ini kita bisa memilih apa saja yang ingin kita pelajari. Kita bisa memilih yang berbayar atau gratis. Kita bisa belajar dari YouTube, podcast, atau akses e-book secara gratis. Ketika kita lulus sekolah atau kuliah dan mulai sibuk dengan dunia kerja, jangan pernah berpikir bahwa kita sudah cukup dan berhenti belajar. Bahkan, orang yang paling kaya di dunia pun masih terus belajar. Nah, yang selanjutnya, siapa teman kita? Nah, ini yang terpenting. Banyak orang yang kita temui setiap harinya. Tetangga, teman sekolah, teman kuliah, teman gibah, ya kan? Teman kerja, teman di media sosial, dan lain sebagainya lah. Dari sekian banyak orang yang kita kenal dan kita temui, kita bebas memilih siapa teman dan sahabat kita. Kita bebas memilih partner yang akan membersamai dalam hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi. Ada yang bilang nih, lebih baik tidak punya teman sama sekali daripada punya teman tetapi membuat kita terpuruk, atau dengan kata lain, kita harus selektif dalam memilih teman lah. Ada yang bilang kita adalah rata-rata dari 5 teman terdekat kita. Kalau kita berteman dengan seorang games, mungkin juga akan terpengaruh untuk suka dengan game, ya kan? Jika kita berteman dengan orang yang suka berkata kasar, sedikit banyak kita akan terpengaruh dengan kata-kata kasar, kan gitu. Maka jangan terjebak dalam pertemanan yang memang memenjarakan potensi kita gitu. Jika itu terjadi, tidak ada salahnya untuk menjauh dari lingkungan yang lama untuk mencari lingkungan yang baru gitu, yang lebih produktif lah atau dan lebih kondusif gitu. Yang selanjutnya ada yang ke-8 nih. Apa yang kita makan? Nah, ini. Kita bebas memilih makanan apa yang akan kita masukkan ke dalam perut kita. Terserah apakah makanan yang bergizi atau makanan yang sekedar hanya membuat perut kenyang. Kita juga bebas memilih minuman. Kita bebas memilih minuman bersoda dan sebagainya. Kita juga bebas menenggak alkohol sebanyak apapun yang kita mau jika kita tidak sayang dengan kesehatan kita. Jadi kita banyak diberikan kebebasan, tetapi sebelum memilih makanan yang kita konsumsi, kita patut bertanya pada diri kita sendiri, ya kan, apakah baik atau buruk untuk tubuh kita. Selanjutnya yang ke-9 adalah kata-kata yang kita gunakan. Nah, ini. Kita bebas memilih kata apa yang akan kita gunakan untuk merespon sebuah kejadian. Ketika kita mendapat sebuah cobaan misalnya lah, kita bebas memilih merespon dengan sumpah serapah, ya kan? Atau kata-kata kesabaran gitu. Ketika kita sedang senang, kita bebas memilih kata-kata histeris atau kata-kata bersyukur gitu. Selalu ada kata-kata yang baik untuk kita pilih dalam setiap suka ataupun duka gitu. Oleh karena itu, biasakan memilih kata-kata yang baik, kurangi sumpah serapah, misuh misalnya, ya kan. Kadang kan banyak kan sekarang orang kan lafadz yang pernah keluarkan misuh gitu, ya, dan lain sebagainya lah. Intinya adalah jika kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam gitu. Yang ke-10 adalah mampu menjadi manusia seperti apa. Nah, ini kita bisa memilih menjadi manusia seperti apa, prinsip apa yang kita pegang, nilai atau norma apa yang ingin kita ikuti. Kita juga bisa memilih menjadi orang yang bebas tanpa aturan
apapun yang mengikat. Kita bebas memilih peran apa yang kita mau gitu loh. Apakah protagonis atau antagonis gitu. Kita bebas memilih menjadi pejuang atau hanya sekedar seorang buzzer. Atau mungkin kita bebas memilih menjadi apa saja lah. Itu terserah kalian. Selanjutnya adalah perlakuan kita terhadap orang lain yang ke-11 nih. Sejengkel atau semarah apapun kita terhadap orang lain, kita tetap bisa memilih antara memaki atau memaafkan orang itu. Memang berat sih kadang diri kita ya kan. Tetapi pilihan itu akan selalu ada gitu loh. Kita bisa memilih untuk respect atau cuek. Kita bisa memilih untuk menyayangi atau membenci. Kita juga bisa memilih untuk menyapa atau mendiamkan saja. Kita bisa memilih membalas dendam atau memaafkan. Jadi selalu ada pilihan apa saja diri kita terhadap orang lain. Yang terakhir nih adalah di mana kita tinggal. Nah ini. Kita bisa memilih untuk hanya diam di rumah atau pergi merantau mencari penghidupan yang lebih baik. Kita tetap bisa tinggal di rumah gitu loh. Setelah lulus SMA bersama orang tua kita atau pergi jauh menuntut ilmu di sebuah universitas luar contohnya. Kadang kan keluar kota gitu ya kuliahnya, pengen sambil piknik gitu. Kita bisa memilih di mana kita akan tinggal gitu. Nah, jadi itulah semua ya kan hal yang bisa kita atur dalam hidup kita. Tentu masih banyak hal lain yang bisa kita kendalikan dalam hidup, dan kebanyakan yang membedakan antara orang yang sukses dan orang gagal adalah tentang kepandaian mereka dalam mengendalikan dan memilih apa yang mereka bisa kendalikan. Tetap sehat, tetap semangat, salam masih manusia.